Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi. Kita hari ini akan bahas tentang sejarah THM. Saya share screen dulu. Nah, ini kita belajar tentang falsafah atau sejarah dari THM. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah atau perkembangannya THM ini? Dimulai dari pada masa Bapak Manajemen Ilmiah yaitu Frederick, tepatnya tahun 1911, sudah lama banget ya, 1911, dalam bukunya The Principle of Scientific Management. Nah, di sini mulai ada peningkatan volume dan kompleksitas pemanufakturan yang menyebabkan kualitas semakin sulit dikontrol. Jadi dalam buku tersebut mulai menjelaskan bahwa dalam hal semakin besarnya jumlah, kemudian semakin banyak jenisnya dalam suatu produksi, itu menyebabkan kualitasnya akan semakin sulit dikontrol. Nah, sehingga pada tahun 1920 sampai 1950 ini mulai digunakan metode-metode statistik dalam pengendalian kualitas. Jadi ada alat ukurnya secara kuantitatif untuk mengukur kualitas. Nah, pada tahun 1980-an itu pra 1980-an, sebelum 1980-an itu kemampuan manufaktur Amerika dia memberi basis ekonomi yang memungkinkan masyarakat berstandar hidup terbaik di dunia. Jadi semua negara-negara di dunia itu tolak ukurnya adalah kondisi manufaktur di Amerika. Kemudian pada era 80-an terjadi perubahan besar di dunia, dominasi Amerika mulai digerogoti oleh Jepang. Nah, sehingga ada persaingan nih antara Amerika dengan Jepang. Itu dulu kereta api tercepat itu milik Amerika, tapi pada tahun 80-an itu mulai Jepang punya kereta api yang lebih cepat dari punya Amerika. Nah, sampai tahun 1993 ada namanya Total Quality Approach. Ini mulai diajarkan di universitas-universitas di Amerika. Jadi pendekatan kualitas secara total itu mulai diajarkan di universitas di Amerika. Kemudian, nah ini Bapak Manajemen Ilmiah Frederick Taylor. Beliau Bapak Manajemen Ilmiah yang membuat metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Jadi menentukan berbagai metode-metode untuk menjalankan setiap tugas, baik itu dalam bidang produksi, pemasaran, dan sebagainya. Kemudian seleksi ilmiah para pekerja, jadi menurut Frederick ini perlu adanya seleksi ilmiah dari para karyawannya, sehingga setiap pekerja punya tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan tugas yang paling cocok. The right man in the right place, begitu. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Jadi perlu adanya pelatihan, kemudian training itu, kemudian pendidikan juga dari para karyawan yang harapannya bisa menciptakan perbaikan kualitas. Kemudian yang keempat, kerjasama yang bersahabat. Ini teamwork tadi ya. Ini bisa secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Jadi baik itu antar karyawan maupun karyawan dengan pihak manajemen. Nah, perbedaan THM dengan metode manajemen yang lain, ini secara asal intelektual THM itu dari teori statistik, analisis sampling dan varians. Tapi kalau metode manajemen itu dari ilmu sosial, misalnya ekonomi mikro, psikologi, sosiologi, dan seterusnya. Kemudian dari aspek sumber inovasi, ini THM itu merupakan insinyur industri dan fisikawan yang bekerja di sektor industri dan lembaga pemerintah. Kalau manajemen yang lain itu sekolah bisnis yang terkemuka dan perusahaan konsultan. Kemudian asal negara, kalau THM itu awalnya dari Amerika, kemudian ke Jepang, kemudian jadi Amerika dan Jepang. Kalau di manajemen
metode manajemen lain dari Amerika, kemudian secara internasional hampir ke semua negara di dunia. Kemudian yang keempat, dasar proses penyebaran atau dissemination itu kalau TIM itu populis, jadi perusahaan kecil dan manajer dia memainkan peran yang menonjol. Kalau manajemen yang lain itu hierarkis, perusahaan yang terkemuka kepada perusahaan kecil. Kemudian manajemen puncak kepada manajemen di bawahnya. Jadi top down gitu. Kemudian metode TIM oleh para ahli ini menurut Edward Deming ini dia menemukan siklus Deming yaitu siklus PDCA, Plan Do Check Act. Jadi siklus Deming model perbaikan berkesinambungan dari Edward Deming ini terdiri atas 4 komponen yang berurutan yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Nih gambarnya begini ya. Nah ini siklus ini dikembangkan untuk menghubungkan antara operasi dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan sumber daya semua bagian dalam perusahaan secara terpadu dan sinergi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi Plan, Do, Check, Act. Nah ini sifatnya continual improvement. Jadi terus habis plan, do, check, act. Plan lagi, do lagi, check lagi, act lagi. Plan lagi, do check lagi, check lagi, act lagi. Begitu. Karena continue improvement. Berikutnya yang kedua dari metode Joseph M. Juran. Ini menurut Juran ada Juran's 3 basic step to progress. Nah, ini ada 3. Yang pertama mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan. Jadi perbaikan berkelanjutan ya, terstruktur berkesinambungan terus-menerus. Kemudian mengadakan program pelatihan atau training secara luas, membentuk komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi, ada yang komitmen dan leadership. Kemudian yang ketiga metode Philip Crosby. Nah, ini Philip Crosby punya dalil manajemen kualitas. Menurut Crosby, kualitas adalah sama dengan persyaratan. Jadi, kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratan. Conformance to requirement. Kurang sedikit saja dari persyaratannya, maka satu barang atau jasa dikatakan tidak berkualitas. Artinya, Crosby bilang bahwa ada standar tersendiri, ada persyaratan tersendiri untuk memenuhi standar kualitas itu. Kemudian yang kedua, sistem kualitas adalah pencegahan. Jadi sebelum gagal kualitasnya buruk dan seterusnya itu perlu adanya pencegahan dari awal sehingga outputnya dijamin bagus serta hemat biaya dan waktu karena tadi ya kualitas itu bisa menekan biaya dan waktu. Nah dalam hal ini dikenal the law of tens. Jadi bila kita menemukan satu kesalahan di awal proses, biayanya cuma Rp1. Tapi kalau ditemukan di proses kedua, maka biayanya jadi Rp10. Ini menurut Crosby. Jadi perlu ada pencegahan biar enggak di proses kedua baru kita melakukan pencegahan. Jadi pencegahannya di awal ya. Kemudian menurut Crosby juga ini kerusakan nol atau zero defect. Jadi ada standar kinerja yang harus digunakan. Bagaimana menciptakan zero defect. Jadi yang rusak itu nol. Konsep yang berlaku di masa lalu yaitu konsep mendekati atau close enough concept. Misalnya efisiensi mesin mendekati 95%, tapi dihitung juga besarnya inefisiensi yaitu 5% bila dikalikan dengan penjualan. Nah, bila diukur dalam rupiah, maka baru disadari ternyata meskipun 5% tapi gede banget ternyata ya. Nah, orang sering terjebak dengan nilai persentase, sehingga Crosby mengajukan konsep kerusakan nol yang menurutnya dapat tercapai bila perusahaan melakukan sesuatu dengan benar sejak pertama proses dan setiap prosesnya. Jadi tujuannya adalah gimana produk yang gagal itu nol jumlahnya. Kemudian konsep kualitas yang berfokus pada pasar atau pelanggan. Contohnya ini perusahaan mesin fotokopi. Ini merupakan perusahaan manufaktur pemasar dalam industri peralatan kantor, utamanya mesin fotokopi. Dia memenangkan Deming Prize, penghargaan kualitas paling bergengsi di Jepang. Ini Ricoh Company.
Kemudian contohnya ini di Ricoh Company, filosofinya orientasi pada pasar, kemudian yang kedua tanpa kesalahan, 3 keputusan dasar hanya berdasar fakta, kemudian peralatannya penyimpanan hasil menyebabkan tindakan, kemudian peralatan untuk identifikasi penyimpanan, kemudian sehingga ada filosofinya, ada peralatannya, harapannya bisa diimplementasikan dalam aktivitas dengan cara menyelesaikan masalah, pengembalian kebijaksanaan, jaminan kualitas, aktivitas melalui manajemen, dan aktivitas yang dimulai oleh pekerja atau gugus kendali mutu. Nah, apa itu manajemen kualitas? Menurut ISO 8402 Quality Vocabulary, manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen yang menentukan kebijakan kualitas serta mengimplementasikannya melalui perencanaan kualitas atau quality planning, kemudian quality control, quality assurance, dan quality improvement. Nah, menurut Juran, manajemen kualitas itu kumpulan aktivitas yang berkaitan dengan kualitas tertentu. Jadi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan suatu kualitas. Nah, menurut Juran ini ada namanya diberi nama trilogi kualitas, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas. Ini perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas. Perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu. Perencanaan mutu mengidentifikasi pelanggan, siapa pelanggan yang akan kita bidik, kemudian persyaratannya, dan harapannya. Mereka punya masalah apa, kemudian solusinya apa, harapan pelanggan apa. Sehingga kita bisa tahu ciri produk dan jasa yang diharapkan oleh pelanggan apa, kita bisa penuhi. Kemudian pengendalian mutu, menguji dan mengevaluasi produk dan jasa sesuai dengan syarat yang diminta pelanggan. Nah, ini masalah dideteksi, kemudian dikoreksi. Kemudian yang ketiga, perbaikan mutu, ini dengan mekanisme yang berkelanjutan sehingga mutu dapat dicapai dengan continuous improvement ya. Nah, bagaimana sistem kualitas yang modern? Nih, kualitas modern ini yang pertama berorientasi pada pelanggan. Jadi produk didesain melalui riset pasar. Jadi udah nggak zamannya kita asal bikin produk baru lempar ke pasar. Tapi kita riset pasar dulu, siapa pasar yang akan kita bidik, kemudian masalahnya apa, yang diharapkan bagaimana, sehingga kita bisa menciptakan produk yang merupakan solusi dari masalah dari segmen pasar yang kita bidik tadi. Sehingga bisa memberi pelayanan yang terbaik sesuai dengan harapan segmen pasar tadi. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif manajemen puncak. Nih, apa sistem kualitas yang modern. Ini manajemen puncak tetap ikut berpartisipasi dalam perbaikan kualitas, meningkatkan kualitas terus-menerus. Kemudian yang ketiga, aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, bukan berfokus mendeteksi kerusakan saja. Nah, kemudian jadi juga melakukan pencegahan ya, nggak cuma kalau rusak aja, tapi bagaimana biar enggak rusak gitu. Kemudian adanya filosofi bahwa kualitas merupakan jalan hidup, way of life. Kultur perusahaan selalu meningkatkan kualitas terus-menerus karena ini way of life, perjalanan hidup. Nah, menurut implementasi THM menurut Joss dan Wemarkish, yang pertama komitmen manajemen senior, komitmen manajer puncak itu terhadap perubahan itu perlu untuk mengimplementasikan THM. Kemudian yang kedua, penilaian sistem perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian fokus terhadap pelanggan karena tadi kepuasan pelanggan itu merupakan kualitas. Kemudian pelembagaan THM dalam perencanaan strategik, keterlibatan karyawan, manajemen proses, dan sistem pengukurannya. Kemudian penyesuaian dan perluasan tujuan manajemen untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Jadi bagaimana manajemen bisa menyesuaikan harapan pelanggan, karena harapan pelanggan pun dinamis sifatnya ya. Kemudian perbaikan dan penyempurnaan sistem. Selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem. Kemudian faktor yang menyebabkan THM gagal apa aja? Yang pertama, ini menurut Yamit 2005, manajemen puncak tidak melihat satu alasan untuk berubah. Nah,
Padahal THM tadi kan kalau di THM modern itu harus ada partisipasi manajer puncak nih. Ketika manajemen puncak tidak melihat alasan untuk berubah gitu-gitu aja, udah deh gini aja nggak apa-apa misalnya, itu juga apa namanya bisa menggagalkan THM karena kualitas itu dinamis sehingga harusnya diikutin terus. Kalau kita gitu-gitu aja padahal keinginan konsumen, kebutuhan konsumen, harapan konsumen itu berubah, ya kita lama-kelamaan tidak berkualitas begitu. Yang kedua, manajemennya juga tidak memperhatikan dan mengikut sertakan karyawan, jadi otoriter begitu. Jadi keputusan semua ada di manajemen puncak. Padahal bisa jadi karyawannya punya ide yang lebih bagus, apa namanya bisa jadi dan tadi ketika karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dia punya perasaan tanggung jawab, rasa memiliki, sehingga bisa bekerja sebaik-baiknya. Kemudian manajemen punya tidak bertanggung jawab terhadap program THM, jadi udah biar aja lah gini aja, nggak usah THM-THM gitu. Kemudian yang keempat, manajemen tidak sepakat dengan apa yang terjadi, nggak sesuai dengan keinginan manajer. Kemudian tujuan tidak jelas, nggak ada target, nggak ada pengukuran kinerja. Kemudian ketika proses tidak dianalisis, sistem lemah dan prosedur tidak ditulis di atas kertas, maka kadang lupa kalau nggak ditulis. Kemudian THM membebani karyawan, kadang karyawan merasa terbebani, kemudian karyawan juga tidak menyetujui dan tidak memahami peran THM, pentingnya THM juga. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan didiskusikan di WA Group ya. Selamat siang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.